Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang menginformasikan kepada kita tentang tanda-tanda keluarga yang baik. Ada 5 tanda, yang 4 sudah kita sampaikan pada pertemuan kita yang lalu, yaitu yang pertama bahwa keluarga yang baik itu adalah keluarga yang Allah memberikan orientasi keagamaan yang kuat terhadap keluarga itu, baik dalam hal pemahamannya maupun dalam hal pelaksanaannya. Lalu di dalam keluarga itu yang kedua ditanamkan rasa hormat dari yang muda terhadap yang lebih tua, anak kepada bapak, istri kepada suami, dan seterusnya. Lalu yang ketiga ya. Yang ketiga, Allah menganugerahkan kepada keluarga itu dalam kehidupannya itu penuh dengan kelembutan, kasih, dan kedamaian. Sehingga di dalam keluarga itu tidak muncul kekerasan. Dan yang kemarin kita sampaikan yang berapa ya? Yang keempat itu adalah sederhana di dalam menafkahi keluarga. Nah, sederhana ini kemarin sudah saya jelaskan sedikit. Bentuknya adalah tengah-tengah antara boros dan kikir. Jadi dalam menafkahi keluarga itu boros ya tidak boleh, tapi kikir ya tidak boleh. Dan itulah akhlak Islam yang sudah sering saya sampaikan, termasuk juga ketika kemarin saya kuliah subuh atau kuliah tarawih menyampaikan tanda-tanda orang yang beriman, yang oleh Allah disebut sebagai ibadur rahman. Itu juga memang Allah mensifati orang yang beriman, orang yang disebut sebagai hamba-hamba Allah yang maha kasih. Itu adalah orang-orang yang lam yusrifu walam yakturu, tidak berlebihan, israf, tapi juga tidak kikir. Wa kana baina dzalika qawama, dan berada di tengah-tengah antara boros dan kikir. Nah, Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian yang saya hormati, kemarin saya juga sudah menyinggung sedikit tentang bagaimana di dalam mencari rezeki yang kemudian diwujudkan dalam bentuk menafkahkan kepada keluarga dan juga menafkahkan kepada pihak-pihak yang lain, itu karena Allah menghendaki
Ya jangan boros, ya jangan kikir itu. Ya biasa-biasa saja. Ada orang yang karena misalnya kepingin kaya, ya, kepingin punya saving yang banyak, itu lalu sangat pikir. Dalam pengertian, ya kikir itu sekali lagi tidak sewajarnya. Ya. Misalnya itu terlihat dalam hal pola makan, pola berpakaian, pola di dalam berkendaraan, pola di dalam rumah, itu mungkin kikir, terutama dalam hal konsumsi. Nah, sehingga akhirnya ya keluarganya kesulitan di dalam ngecake belanja yang diberikan, misalnya. Ini jangan sampai. Ya. Jadi sebagai seorang suami itu yang lomo sebenarnya. Lomo itu ya tadi, jangan mikir tapi juga tidak boros. Lomo. Ya sewajarnya lah. Kalau makan itu ya jangan kemudian harus sangat irit sehingga ya ibaratnya mau sego karo sambel sampai kurang gizi misalnya. Karena kita juga dituntut untuk makan yang halal dan thayyib misalnya. Ini gara-gara apa? Gara-gara supaya tadi kaya. Ya. Dan bahkan karena kaya itu sampai kemudian diriwangi. Ya, di samping ngirit banget tadi, diriwangi juga tadi. Menempuh jalan-jalan yang tidak benar. Sampai diriwangi melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kemarin saya masih ingat ya, cita-citanya sampai kaya sehingga bisa menjamin keturunannya itu tanpa harus berusaha sekalipun itu bisa hidup sampai 7 turunan gitu ya. Ya, tidak perlu seperti itu, biasa-biasa saja dalam hidup. Tidak perlu mengejar yang seperti itu. Ya, selama wajar tidak masalah sebenarnya. Karena memang Al-Quran sendiri ya menyuruh kita bekerja keras, tapi tidak boleh sampai melanggar aturan. Tapi sebaliknya ya boros itu juga tidak boleh. Berapapun dapatnya lalu dihambur-hamburkan, bahkan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak perlu mubazir, apalagi sampai dengan kepada yang haram juga dilakukan, wah tidak boleh. Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bekerja keras. Kalau dapat rezeki ya dimanfaatkan untuk menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga itu jangan dikira tidak berpahala, berpahala. Dan pahalanya besar itu. Bahkan Nabi pernah mengibaratkan orang yang bekerja lalu dengan bekerjanya itu dia bisa menafkahi keluarga, maka apa yang dinafkahkan untuk keluarga itu dinilai seperti untuk jihad di jalan Allah. Ini kan luar biasa. Jadi dipuji oleh Allah oleh yang menafkahi keluarga itu. Nah, kalau ada yang lebih, ya berbagi dengan orang yang lebih luas. Ya. Kalau keluarga sudah cukup, ya berbagi kepada yang lebih luas lagi. Mungkin saudara yang membutuhkan, mungkin tetangga yang membutuhkan, mungkin kawan yang membutuhkan. Ya seperti itu yang dianjurkan dalam Islam. Ya. Nah, lagi-lagi berbagi ini juga tidak perlu boros. Ya cukupnya. Maksimal bahkan kalau saatnya kita saklumo-lomone itu kemarin sudah kita jelaskan ya. Sepertiga itu sudah sangat banyak. Nah sehingga sesungguhnya ya saklumo-lomone kita itu sesungguhnya kalau menurut tuntunan agama kita masih punya saving yang cukup lah. Seandainya kita ini punya harta yang berlebih. Ya. Sehingga tidak ada alasan bagi kita ini untuk tidak berbagi dengan yang lain. Ya. Bahkan kemarin saya
sampaikan kepada anak-anak ya. Masih ingat ya? Ngomong yang namanya anak-anak panti itu sebenarnya masih bisa kok berbagi. Dapat uang saku sekian, oh yang sebagian ini mungkin ada yang lebih butuh dari saya. Loh, kenapa tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Itu berlatih, berbagi. Jadi untuk bisa sharing, untuk bisa berbagi, itu tidak harus menunggu kaya. Ya. Tidak harus menunggu kaya. Seberapapun yang kita punya itu kita masih bisa berbagi. Kalau kita mau, asal kita mau. Dan selama kita mau berbagi, sekali lagi, selama kita mau berbagi, insya Allah Allah itu akan semakin menambah. Itu harus kita yakini. Kalau kita itu berpikirnya itu hanya berorientasi pada diri kita, tidak pernah berorientasi pada orang lain, ya paling banter ya Allah ya akan mencukupkan untuk diri kita itu saja. Tapi kalau kita itu berorientasi untuk juga bisa berbagi dengan orang lain atau kepada orang lain, insya Allah Allah itu akan mencukupkan. Itulah harta yang barokah. Jadi barokah itu bertambah kebaikan, meskipun sedikit. Dan sebaliknya bisa jadi yang banyak itu malah nggak barokah. Ya tadi itu paling-paling ya hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Ya paling ya untuk keturunannya tadi itu. Direwangi sampai jungkir balik, ya. Dan kaya 7 turunan tadi. Tapi kalau tidak berkah, ya paling-paling ya sampai 7 tahun itu betul. Makanya ada iklan di TV itu, saya pernah ketawa sampai ngakak itu. Ya. Ditanya, lu katanya kamu kebetulan orang kaya, raya. Sampai luar biasa kayanya. Sampai 7 turunan. Ya betul, memang bahasa kaya raya 7 turunan. Saya di keturunan ke-8. Dan ke-8 wis orang melu kaya jadinya. Ya Allah, ya ini. Jadi insya Allah kalau kita mau berbagi, Allah akan mencukupkan dan akan memberikan berkah. Banyak sekali saya kira contoh-contoh di dalam masyarakat. Banyak sekali contoh-contoh yang diekspos di televisi-televisi kalau Ramadan tentang bagaimana keberkahan rezeki itu. Ya itu saya kira yang harus kita ikuti. Ya. Sehingga dengan demikian, ya, sekali lagi Allah dengan menuntunkan nafkah yang sederhana dalam keluarga itu, ya karena ada di balik itu tadi itu kemudian orang bisa berbagi, ya. Orang bisa membahagiakan orang lain dengan kesederhananya ini. Tapi kalau kikir, bagaimana orang bisa berbagi wong kikir digenggam semuanya? Atau boros bundaknya dewe sisan juga, ya sama saja. Apa yang mau dibagikan sudah dihabiskan sendiri. Nah ini jadi hidup sederhana itu di sini letaknya. Nah tentu saja memang lalu pengertian sederhana itu juga masih relatif. Ya. Sederhana antara orang satu dengan orang yang lainnya itu ya berbeda-beda. Ya. Dulu saya itu ketika jadi dosen di IAIN Semarang, pindah bawa motor bebek merah, masih ingat ya? Ada yang masih ingat ya? Motor saya bebek merah itu saya pakai terus sampai ya lama, sampai saya pindah di sini aja masih pakai itu. Itu saya oleh sementara teman di IAIN dia dianggap dulu ini kok Pak Solehan kok mesake banget ya Pak Solehan kok
kok nelongso banget gitu ya. Sampai ada satpam itu maaf ya, yang sampai mengatakan pada saya begini, Pak, mau jenengan itu motor gentos toh Pak. Pulau itu isin nih Pak, udah jenengan tapi cuma ada bilang begitu. Ya maklum motor tahun 81 ya, motor warisan zaman ibunya masih kuliah di Jogja dulu. Ya, itu kan padahal saya tidak merasa kemudian saat itu ya. Ya emang saat itu kan bisa seperti itu gimana ini ya. Tapi orang lain menganggapnya seperti itu. Jadi katanya tawadu, katanya udah ya emang waktunya itu suruh gimana. Ya bisa jadi relatif. Ya orang misalnya ya yang sangat kaya gitu kemudian orang menganggap itu wah orang sederhana gitu ya. Itulah jadi. Tapi saya kira meskipun relatif secara umum kita bisa merasakan itu. Orang yang mana yang pelit, mana yang itu tengah-tengah, mana yang boros itu saya kira orang tahu itu bisa melihat kebiasaan orang itu. Itu saya kira ya. Yang keempat ya. Mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.